Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dinda Pratiwi, mahasiswi semester 7, jurusan Sastra Inggris di Universitas Bina Sarana Informatika, dan saya berdomisili di Depok. Kelebihan yang saya punya adalah saya mampu public speaking dengan baik, to-do list mengenai self-development saya, baik hard skill dan juga soft skill, well organized terhadap tugas dan project dengan skala prioritas mana yang harus diselesaikan dan mana yang harus dieskalasikan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dan juga saya proaktif dalam new insight dan tidak procrastinate pada hal yang penting. Namun, saya juga memiliki kekurangan, saya cenderung cepat menyelesaikan tugas. Tapi di sisi lain, adanya informasi baru, situasi baru yang membuat saya harus mengikuti perubahan tersebut yang berdampak pada proyek saya. Dan saya dituntut untuk menerapkan konsep VUCA, yaitu untuk adaptive dan immediate action. Sehingga hal tersebut membuat saya lupa waktu dan terkadang hanya fokus pada satu titik tertentu. Kemudian, solusi yang berusaha saya terapkan ini adalah untuk set time management, menyelesaikan tugas to-do list yang sudah ada sebelumnya, dan baru menyelesaikan tugas terbaru berdasarkan eskalasi yang sudah ada dan dengan observasi yang jauh lebih banyak. Kemudian pengalaman yang saya dapatkan di luar kampus adanya kerja full-time, volunteer kelas mengajar, magang online, dan juga magang offline. Adapun soft skill yang saya punya adalah public speaking, time management, dan juga adaptive skill. Dan hard skill yang saya punya adalah kemampuan berbahasa Inggris yang tersertifikasi di TOEFL dan Duolingo, dan juga content writing, yaitu pembuatan materi pembelajaran baik dilakukan di Canva dan juga PowerPoint. Kemudian motivasi saya mengikuti internship Direktorat Digital Business ini karena sebelumnya saya mengikuti Digistar Class 2022 yang dimana saya belajar mengenai digital connectivity, digital service, dan juga digital business. Itu yang membuat saya semakin tertarik untuk bergabung di internship di DB Telkom ini. Dan juga saya ingin mempelajari bagaimana work culture yang ada di Telkom dan juga mempersiapkan diri saya untuk di dunia kerja. Komitmen saya selama internship adalah untuk mengimplementasikan pengetahuan yang sudah saya pelajari dan kemampuan yang masih berkembang ini. Tapi tidak lupa untuk mematuhi peraturan yang sudah tertera di surat fakta integritas. Kemudian, kesibukan saya saat ini adalah saya sedang mengikuti magang offline di PT Home Credit Indonesia, yaitu program MSIB Kampus Merdeka yang berdurasi 4 bulan dan berakhir di 31 Desember 2022. Sebagai seorang trainer intern, saya mempelajari bagaimana cara trainer mendeliver material, bagaimana cara menjelaskan dengan jelas detail mengenai negosiasi dan mengenai penagihan kepada para operator baru dan juga kepada para petugas lapangan baru. Dan juga saya dituntut untuk membuat materi berdasarkan scope dan sudut pandangnya. Contohnya membuat materi berdasarkan scope dan sudut pandang dari para operator, scope dari sudut pandang para petugas lapangan. Adapun scope dan sudut pandang untuk self-development trainer itu sendiri. Kemudian project yang paling saya minati, yang paling menarik bagi saya adalah ketika saya melakukan pembuatan materi. Pertama, saya bergabung pembuatan materi di volunteer kelas mengajar, yaitu materi part of speech yang di dalamnya ada pronoun, noun, dan adjective. Dengan durasi 1 minggu, saya membuat video pembelajaran yang sudah di-upload di aktivitas volunteer itu, dan sejauh itu tidak ada kendala, dan hasilnya adalah dari post-test anak-anak SMA tersebut bahwa nilainya bagus dan juga volunteer tersebut mendapatkan exposure lebih. Dan kemudian untuk project yang paling menarik yang kedua adalah pembuatan materi di PT Home Credit Indonesia. Yang pertama, materi effective communication dengan scope sudut pandang untuk para petugas lapangan dengan durasi pengerjaan 2 minggu, dilakukan dalam dua bahasa materi, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena yang bahasa Inggris ini untuk mendapatkan approval dari senior manager, dan setelah mendapatkan approval dari senior manager tersebut baru di switch into Indonesia dan diberikan kepada para trainer, dan trainer dideliver kepada para petugas lapangannya. Sejauh itu tidak ada kendala dan hasilnya sudah bisa
deliver dari trainer kepada para petugas lapangan. Yang kedua adalah materi language and communication yang berdurasi 3 minggu, masih sama dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris untuk minta approval dari senior manager dan bahasa Indonesia setelah mendapat approval dan dideliver dari trainer dan dideliver dari assistant manager training kepada para trainer. Jadi untuk materi yang kedua, language and communication adalah bentuk dari self-development para training untuk mengembangkan skill mereka terkait training itu sendiri. Kemudian ini adalah tools yang saya gunakan dan mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. That's all about my introduction and my expectation that I want become and I want to be a part of this internship di DB Telkom. Thank you for your time. Thank you for your consider and your willingness. Stay healthy and see you. Goodbye. Thank you all.